Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai case-based learning yang berjudul Infeksi Leptospira interrogans, Penurunan Produksi Susu dan Gangguan Reproduksi pada Kambing. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komang Triyasati Naswasikarta dengan NIM 24095141197 dari kelas A. Baik, dimulai dari latar belakang. Jadi leptospirosis adalah zoonosis yang disebabkan oleh bakteri genus Leptospira dan terutama ditularkan melalui urin hewan reservoir seperti tikus, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Bakteri tersebut dapat bertahan dalam air dan tanah lembab sehingga penularan manusia sering terkait kontak dengan air atau lingkungan yang terkontaminasi, terutama setelah hujan lebat atau banjir. Pada kambing, infeksi Leptospira interrogans umumnya bersifat subklinis atau tidak menunjukkan gejala jelas, namun menyebabkan gangguan reproduksi seperti abortus, kelahiran prematur, anak lemah, serta penurunan produksi susu. Di Indonesia sendiri, kejadian leptospirosis bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat pada periode musim hujan. Laporan nasional menunjukkan bahwa kasus yang signifikan dan fatalitas yang tidak sedikit pada beberapa periode, sehingga leptospirosis tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah tropis dengan sanitasi lingkungan yang kurang memadai. Faktor resiko kejadian leptospirosis meliputi kondisi lingkungan seperti selokan terbuka, genangan air, populasi tikus yang tinggi, pekerjaan atau aktivitas yang beresiko seperti pekerja pertanian, petugas kebersihan, personel evakuasi bencana, serta perilaku pribadi yang memperbesar kontak dengan sumber penularan. Diagnosis klinis sering sulit karena manifestasi klinis non-spesifik seperti demam, nyeri otot atau sakit kepala, dan tumpang tindih dengan penyakit tropis lainnya, sehingga penegakan kasus mengandalkan uji laboratorium seperti serologi ataupun PCR yang kadang terbatas di fasilitas primer. Pencegahan efektif memerlukan pendekatan multisektoral, seperti perbaikan sanitasi, pengendalian populasi rodensia, edukasi komunitas, serta peningkatan kapasitas, surveillance, dan diagnostik. Lanjut mengenai masalah yang dibahas. Untuk masalah yang dibahas, yakni maraknya wabah leptospirosis pada hewan ternak, khususnya domba dan kambing, di mana wilayah tersebut juga mengalami wabah leptospirosis pada manusia, yakni di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan sistem pemeliharaan ternak rakyat di daerah tersebut, di mana domba dan kambing dipelihara di sekitar atau bahkan satu lingkungan dengan pemukiman penduduk. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tingginya potensi penularan bakteri Leptospira akibat sistem pemeliharaan ternak yang kurang higienis dan kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup bakteri tersebut. Di Kabupaten Demak, sebagian besar peternak memelihara domba dan kambing di sekitar rumah dengan sanitasi yang kurang baik, serta membuang limbah pakan dan feses di dekat kandang. Lingkungan yang lembab dan kotor menjadikan tempat ideal bagi Leptospira untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama, terutama pada suhu 28-30 derajat Celcius dan pH tanah yang netral hingga alkalis. Selain itu, keberadaan tikus dan hewan liar di sekitar kandang menjadi faktor penting dalam penyebaran penyakit, berperan sebagai reservoir, dan menyebarkan bakteri melalui urin yang kemudian mencemari air, tanah, dan pakan ternak. Baik, berikut untuk gambaran klinisnya. Secara umum, gambaran klinis yang dialami dapat bervariasi, mulai dari tidak menunjukkan gejala apa-apa atau subklinis. Perubahan perilaku yang sering muncul meliputi penurunan nafsu makan, lesu atau tampak lemah, dan bisa tampak sedikit demam. Pada ternak, khususnya sapi, domba, dan kambing, dapat bervariasi mulai dari yang ringan, infeksi yang tidak tampak, sampai infeksi akut yang dapat menyebabkan kematian. Leptospira yang berada di air masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir, luka lecet di kulit, dan melalui kulit yang lunak karena terkena air. Kemudian leptospira masuk ke jaringan tubuh dan berkembang di hati, ginjal, kelenjar susu, dan selaput otak. Kasus leptospirosis pada ternak ruminansia dan babi bunting menimbulkan gejala abortus, padat lahir mati atau lemah, serta penurunan produksi susu. Pada kasus yang dibahas, berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua domba dan kambing yang diperiksa tampak sehat secara fisik dan tidak menunjukkan tanda-tanda klinis leptospirosis.
dengan kata lain bersifat subklinis. Pada hasil uji laboratorium menggunakan metode microscopic agglutination test atau MET menunjukkan adanya hewan yang positif terinfeksi Leptospira, 10 ekor domba dan 1 ekor kambing. Hal tersebut berarti bahwa menunjukkan meskipun hewan tampak sehat, infeksi Leptospira tetap terjadi dan dapat berpotensi menular ke hewan lain maupun manusia. Bentuk infeksi subklinis seperti ini sering terjadi pada hewan ruminansia kecil yang menyebabkan gangguan reproduksi tersembunyi seperti infertilitas, abortus, kelahiran mati, atau anak yang lemah. Berikut untuk penanganan dan pencegahannya. Pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pengendalian reservoir atau perbaikan lingkungan untuk memutus siklus penularan. Upaya yang efektif meliputi penerapan biosecurity pada peternakan dengan menjaga kebersihan kandang dan pembuangan limbah jauh dari lokasi ternak, pengaturan aliran air agar tidak terjadi genangan, serta penyediaan sumber air minum yang bersih. Selain itu juga dilakukan intervensi terhadap reservoir, khususnya pengendalian populasi pengerat melalui pengelolaan limbah, perangkap dan langkah habitat, serta vaksinasi hewan di lokasi endemis yang dapat mengurangi prevalensi infeksi pada populasi ternak. Selain melakukan pengendalian lingkungan dan kesehatan, diperlukannya edukasi peternak dan pekerja mengenai praktik kerja aman untuk meminimalisirkan risiko seperti menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan kandang atau menangani hewan yang sakit, selalu sediakan disinfektan, serta peningkatan kapasitas diagnostik dan pelaporan agar respons kesehatan hewan lebih cepat. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan apabila terkena penyakit tersebut, yakni dapat dilakukan dengan terapi antibiotik sistemik, perawatan suportif untuk menangani dehidrasi atau komplikasi, dan langkah manajemen pada tingkat kandang untuk mencegah penularan lebih jauh. Antibiotik yang biasa digunakan untuk kasus leptospirosis pada hewan termasuk penisilin, tetrasiklin atau oksitetrasiklin, doksisiklin, serta dalam beberapa situasi streptomycin atau antibiotik injeksi lainnya yang dapat direkomendasikan oleh dokter hewan. Pilihan dan rute pemberian disesuaikan dengan stadium penyakit, target jaringan seperti ginjal atau jaringan reproduksi, serta kebijakan lokal. Dapat juga dilakukan dengan pemberian cairan untuk memperbaiki status hidrasi dan elektrolit jika terjadi muntah atau anoreksia, terapi antiinflamasi bila ada demam dan nyeri, serta pemantauan fungsi ginjal dan kondisi reproduksi. Pada kambing laktasi, perlu perhatian khusus pada masalah mastitis atau perubahan kualitas susu. Selain pengobatan hewan, langkah manajerial di peternakan sama pentingnya, baik isolasi hewan yang sakit atau seropositif, pengobatan hewan kontak sesuai rekomendasi dokter hewan, peningkatan kebersihan kandang dan pengelolaan limbah untuk mengurangi kontaminasi urin, hingga pengendalian reservoir, terutama pengerat, untuk memutuskan siklus penularan. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa infeksi Leptospira interrogans pada kambing dapat bersifat subklinis, namun berdampak serius terhadap sistem reproduksi atau produksi susu yang ditandai dengan abortus, kelahiran prematur, serta penurunan hasil laktasi. Penyakit tersebut berkaitan erat dengan sanitasi kandang yang buruk dan keberadaan reservoir seperti tikus, sehingga menimbulkan resiko zoonosis bagi manusia dan kerugian ekonomi bagi peternak. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan, yaitu upaya pencegahan perlu difokuskan pada peningkatan biosecurity, peternakan melalui kebersihan lingkungan, pengendalian tikus atau reservoir, edukasi peternak tentang penggunaan alat pelindung diri, serta pemeriksaan rutin dan vaksinasi di daerah endemis. Kolaborasi antara tenaga medis, veteriner, peternak, dan otoritas kesehatan sangatlah penting guna memutuskan rantai penularan Leptospira dan menjaga produktivitas kambing. Berikut referensi yang saya gunakan sebagai bahan case-based learning tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih.